Perkenalkan, nama saya Armando Londa, NIM 18031104 Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang makalah dari mata kuliah Perencanaan Wilayah Agribisnis, dan dalam hal ini saya akan membahas topik yaitu lembaga pendukung pengembangan agribisnis. Kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang, pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas kerja, serta pembangunan sarana ekonomi, penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia, bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan, merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produk pertanian. Berikutnya adalah tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui tentang lembaga pendukung pengembangan agribisnis. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu lembaga agribisnis? Apa definisi sistem agribisnis dan subsistem yang tercakup di dalamnya? Apa keragaman dan peranan kelembagaan agribisnis? Apa permasalahan dan kelembagaan agribisnis? Yang terakhir, apa cara memperkuat kelembagaan agribisnis? Kita masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama adalah definisi lembaga. Sebuah lembaga bukanlah sebuah bangunan, bukan kelompok orang, dan juga bukan sebuah organisasi. Melainkan lembaga adalah institution, yaitu suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan oleh masyarakat yang dianggap penting, atau secara formal sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan kelompok manusia. Selanjutnya, kelembagaan pendukung pengembangan agribisnis. Lembaga-lembaga pendukung sangat menentukan dalam upaya menjamin terciptanya integrasi agribisnis dalam mewujudkan tujuan pengembangan agribisnis. Beberapa lembaga pendukung pengembangan agribisnis adalah: yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah lembaga pembiayaan, yang ketiga adalah lembaga pemasaran dan distribusi, dan keempat adalah koperasi, kelima lembaga pendidikan formal dan informal, keenam lembaga penyuluhan, ketujuh lembaga riset agribisnis, dan yang terakhir adalah lembaga penjamin dan penanggungan risiko. Kita masuk ke peranan lembaga-lembaga pendukung pengembangan agribisnis. Pemerintah itu mulai dari tingkat daerah memiliki wewenang regulasi dalam menciptakan lingkungan agribisnis yang kompetitif dan adil. Berikutnya adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam penyediaan modal, investasi dan modal kerja, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Penataan lembaga ini segera dilakukan, terutama dalam membuka akses yang seluas-luasnya bagi pelaku agribisnis kecil dan menengah yang tidak memiliki aset yang cukup untuk digunakan guna memperoleh pembiayaan usaha. Berikutnya adalah lembaga pemasaran dan distribusi. Peranannya ini sebagai ujung tombak keberhasilan pengembangan agribisnis, karena fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara defisit unit, konsumen pengguna yang membutuhkan produk, dan surplus unit atau produsen yang menghasilkan produk. Berikutnya adalah koperasi. Peranan lembaga ini dapat dilihat dari fungsinya sebagai penyalur input-input dan hasil pertanian. Namun di Indonesia perkembangan KUD terhambat karena KUD dibentuk hanya untuk memenuhi keinginan pemerintah. Modal terbatas, pengurus dan pegawai KUD kurang profesional. Berikutnya adalah lembaga pendidikan formal dan informal. Tertinggalnya Indonesia dibandingkan negara lain, misalnya Malaysia, lembaga ini sangat berperan sangat besar dalam pengembangan agribisnis. Dampaknya Malaysia sebagai raja komoditas sawit. Demikian juga Universitas Kestart di Thailand telah berhasil melahirkan tenaga-tenaga terdidik di bidang agribisnis. Hal ini membuktikan dengan berkembangnya agribisnis buah-buahan dan hortikultura yang sangat pesat. Oleh karena itu, ke depan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, bukan sebagai pengatur dan penentu mekanisme sistem pendidikan. Dengan demikian, diharapkan lembaga pendidikan tinggi akan mampu menata diri dan memiliki ruang gerak yang luas tanpa terbelenggu oleh aturan main yang berbalik-balik.
Berikutnya adalah lembaga penyuluhan. Keberhasilan Indonesia berswasembada beras selama kurun waktu 10 tahun, yaitu pada tahun 1983 sampai 1992, merupakan hasil dari kerja keras lembaga ini yang konsisten memperkenalkan berbagai program seperti BIMAS, INMAS, UNHUS, dan Supra-UNSUS. Peranan lembaga ini akhir-akhir ini menurun sehingga perlu penataan dan upaya pemberdayaan kembali dengan deskripsi yang terbaik. Peranannya bukan lagi sebagai penyuluh penuh, melainkan lebih kepada fasilitator dan konsultan pertanian rakyat. Berikutnya adalah lembaga riset agribisnis. Lembaga ini jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara lain yang dahulunya berkiblat ke Indonesia. Semua lembaga riset terkait dengan agribisnis harus diperdayakan dan menjadikan ujung tombak untuk menghasilkan komoditas yang unggul dan daya saing yang tinggi. Berikutnya adalah lembaga penjaminan penanggungan risiko. Risiko dalam agribisnis tergolong besar, namun hampir semuanya dapat diatasi dengan teknologi dan manajemen yang handal. Instrumen hedging dalam bursa komoditas juga perlu dikembangkan guna memberikan sarana penjaminan berbagai risiko dalam agribisnis dan industri pengolahannya. Kita masuk ke dalam bab 3, yaitu pembahasan. Sekarang saya akan membahas tentang definisi sistem agribisnis dan subsistem yang tercakup di dalamnya. Agribisnis sebagai sistem atau sistem agribisnis merupakan seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dalam memproduksi terdapat beberapa subsistem, yaitu yang pertama adalah subsistem penyediaan sarana produksi, subsistem usaha tani atau proses produksi, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan berikutnya adalah subsistem penunjang. Kita masuk ke keragaan dan peranan kelembagaan agribisnis. Keberhasilan pembangunan sektor agribisnis tidak terlepas dari faktor manusia sebagai pelaku dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis. Kelembagaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis. Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan kooperatif dan keunggulan kompetitif. Untuk lebih mengenal kelembagaan agribisnis, ini adalah bentuk kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis. Yang pertama adalah kelembagaan sarana produksi. Di dalamnya terdapat produsen saprodi, ada distributor atau penyalur saprodi, asosiasi. Berikutnya ada kelembagaan usaha tani atau produksi. Kelembagaan agribisnis yang bergerak di bidang usaha tani atau produksi meliputi rumah tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani, dan kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pengadaan hortikultura. Berikut ada kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil. Kelembagaan yang terkait dengan pasca panen dan pengolahan hasil ini dibedakan antara lain. Yang pertama, kelembagaan yang melakukan usaha di bidang pasca panen meliputi usaha pertokoan seperti usaha pelayanan jasa Alsintan UPJA, Power Tracer, dan Comseller. Usaha pelayanan jasa Alsintan, pengeringan dengan Alsin Dryer, usaha pelayanan jasa Alsintan panen dengan Reaper, usaha pengemasan sortasi grading yang dilakukan oleh pedagang dan sebagainya. Yang kedua adalah kelembagaan usaha di bidang pengolahan agroindustri seperti perusahaan penggilingan padi yang beroperasi sampai tahun 1997 sebanyak 74.000 unit. Industri tepung tapioka, industri pembuatan tahu atau tempe, industri kecap, industri keripik emping, industri pembuatan selai, industri pembuatan jus buah-buahan, industri pengalengan buah-buahan, dan sebagainya. Berikutnya adalah kelembagaan lumbung desa yang berperan untuk mengatasi masalah pangan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sangat mendesak, di mana ketersediaan pangan tidak mencukupi, sementara untuk memperbolehnya masyarakat relatif tidak memiliki daya beli. Berikutnya adalah kelembagaan pemasaran hasil. Dia terdiri dari yang pertama Asosiasi Bunga Indonesia yang meliputi 23 perusahaan.
Yang kedua, Asosiasi Pemasaran Hortikultura yang merupakan gabungan dari 13 pengusaha yang melakukan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, Asosiasi Eksportir Hortikultura yang terdiri dari 17 perusahaan eksportir. Yang keempat, Gabungan Perusahaan Makan Ternak GPMT. Yang kelima, Asosiasi Tepung Tapioka Indonesia ATTI. Semakin efisien sistem tata niaga hasil pertanian, semakin sederhana pula jumlah mata rantai tata niaga yang diperlukan. Jasa perdagangan termasuk jasa usai, jasa transportasi hasil pertanian. Berikutnya adalah kelembagaan layanan pendukung. Ada kelembagaan di bidang permodalan, kelembagaan bidang penyedia alsintan, kelembagaan aparatur. Selain dari kelembagaan penyeluhan, ada pula kelembagaan aparatur yang memiliki fungsi pengaturan dan pembinaan, yaitu organisasi pemerintah baik di pusat dan di tingkat provinsi. Kita masuk ke permasalahan dalam kelembagaan agribisnis. Yang pertama, kebijaksanaan pemerintah yang kurang mendukung. Berbagai kebijaksanaan pemerintah yang menumbuhkan kelembagaan yang melalui top down polisi sepertinya masih belum dapat menghasilkan kelembagaan agribisnis yang kuat dan mandiri. Dalam hal ini, kadang didapatkan penyeluruhan yang kurang detail karena dukungan dari pemerintah yang kurang, seperti halnya bantuan atas fasilitas yang sangat diperlukan kelompok tani yang miskin dalam merealisasikan apa yang telah didapatkannya dari penyeluruhan yang telah dia dapat. Yang berikutnya adalah masalah intern kelembagaan. Apabila ditelusuri lebih jauh lagi ke dalam setiap subsistem agribisnis, akan ditemukan titik-titik rawan dalam produksi petani berupa kelembagaan yang kinerjanya kurang maksimal, yaitu sebagai berikut. Kelembagaan sarana produksi, biasanya petani pada umumnya masih menggunakan peralatan tradisional yang masih dalam takaran rendah, sehingga tidak tersedianya peralatan modern yang mendukung dari lembaga agribisnis tersebut. Berikutnya adalah kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil. Seperti yang dijelaskan bawah, para petani langsung menjual hasil panen dan tidak mengolah lebih lanjut. Hal itu karena tidak ada penyeluruhan bagaimana hasil produksi tersebut diolah lebih lanjut dan menjadi apakah itu. Berikutnya kita masuk ke memperkuat kelembagaan agribisnis. Yang pertama, pembangunan agribisnis merupakan pembangunan industri dan pertanian serta jasa yang dilakukan sekaligus, dilakukan secara simultan dan harmonis. Hal ini dapat diartikan bahwa perkembangan pertanian, industri, dan jasa harus saling berkesinambungan dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Yang kedua adalah membangun agribisnis, membangun keunggulan bersaing di atas keunggulan kooperatif, yaitu melalui transformasi pembangunan kepada pembangunan yang digerakkan oleh modal dan selanjutnya digerakkan oleh inovasi. Berikutnya adalah membangun sistem agribisnis melalui pengembangan industri pembenihan. Industri pembenihan merupakan mata rantai terpenting dalam pembentukan atribut produk agribisnis secara keseluruhan. Untuk membangun industri pembenihan diperlukan rencana strategis pengembangan industri pembenihan nasional. Oleh karena itu, Pemda perlu mengembangkan usaha pembenihan benih komersil berdasarkan komoditas unggulan masing-masing daerah, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi industri pembenihan modern. Berikutnya adalah dukungan agrootomotif dalam pengembangan sistem agribisnis. Dalam rangka modernisasi agribisnis daerah, perlu pengembangan banyak jenis dan ragam produk industri agrootomotif untuk kepentingan setiap subsistem agribisnis. Untuk kondisi di Indonesia, yang permasalahannya adalah skala pengusahanya yang relatif kecil dan tidak ekonomis bila seorang petani memiliki agrootomotif karena harganya terlalu mahal. Oleh karena itu, perlu adanya rental agrootomotif yang dilakukan oleh koperasi petani atau perusahaan agrootomotif itu sendiri. Berikutnya adalah dukungan perbankan dalam pengembangan sistem agribisnis di daerah. Ketersediaan skim pembiayaan dari perbankan akan sangat menentukan maju mundurnya agribisnis daerah. Selama ini, yang terjadi adalah sangat kecilnya alokasi kredit perbankan pada agribisnis daerah, khususnya pada on-farm agribisnis. Selama 30 tahun terakhir, keluarnya kredit pada on-farm agribisnis di daerah hanya kurang dari 20% dari total kredit perbankan.
Padahal, sekitar 60% dari penduduk Indonesia menggantungkan kehidupan ekonominya pada on-farm agribisnis. Kecilnya alokasi kredit juga disebabkan dan diperparah oleh sistem perbankan yang perkreditan atau jenis besaran dan syarat-syarat yang ditentukan oleh pusat bank yang bersangkutan sifatnya sentralistis yang biasanya menggunakan standar sektor non-agribisnis, sehingga tabungan yang berhasil dihimpun di daerah akan disetorkan ke pusat yang nantinya tidak akan kembali ke daerah lagi. Oleh karena itu perlu adanya reorientasi perbankan, yaitu dengan merubah sistem perbankan menjadi sistem unit banking system atau UBS, yakni perencanaan skim perkreditan yang didasarkan pada karakteristik ekonomi lokal. Berikutnya adalah pengembangan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran menjadi sangat penting perannya, terutama menghadapi masa depan. Dari hal tersebut, sekarang sudah mulai mengubah paradigma pemasaran menjadi menjual apa yang diinginkan oleh pasar dalam konsumen. Sehingga dengan perubahannya paradigma tersebut, maka pengetahuan yang lengkap dan rinci tentang preferensi konsumen pada setiap wilayah, negara bahkan etnis dalam suatu negara menjadi sangat penting untuk segmentasi pasar dalam upaya memperluas pasar produk-produk agribisnis yang dihasilkan. Selain itu, diperlukan juga pemetaan pasar atau marketing mapping yang didasarkan referensi konsumen yang selanjutnya digunakan untuk pemetaan produk atau produk mapping. Selain itu juga dikembangkan strategi pemasaran modern seperti strategi aliansi antar produsen, aliansi produsen konsumen yang didasarkan pada kajian mendalam dari segi kekuatan dan kelemahan. Berikutnya adalah pengembangan sumber daya agribisnis. Pengembangan sektor agribisnis yang dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, sehingga diperlukan pengembangan sumber daya agribisnis, khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi secara pembangunan kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Dalam pengembangan teknologi, yang perlu dikembangkan adalah pengembangan teknologi aspek, yaitu bioteknologi, teknologi eco-farming, teknologi proses, teknologi produk, dan teknologi informasi. Sehingga peran Litbag sangatlah penting karena jaringan Litbag diperlukan dalam pengembangan teknologi informasi yang berperan mengkomunikasikan informasi pasar, mengefektifkan arus informasi antar komponen jaringan, mengkomunikasikan hasil-hasil Litbag kepada pengguna langsung, dan mengkomunikasikan konsep dan atribut produk agribisnis kepada konsumen. Berikutnya adalah penataan dan pengembangan struktur agribisnis. Struktur agribisnis telah mencapai masalah transisi dan makin ganda. Oleh karena itu, penataan pengembangan struktur agribisnis nasional diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu mengembangkan struktur agribisnis yang terintegrasi secara vertikal mengikuti suatu aliran produk atau produk lain, sehingga subsektor agribisnis hulu, subsektor agribisnis pertanian primer, dan subsektor agribisnis hilir berada dalam suatu keputusan manajemen. Yang berikutnya adalah mengembangkan organisasi bisnis atau ekonomi petani koperasi agribisnis yang menangani seluruh kegiatan mulai dari subsistem agribisnis hulu sampai subsistem agribisnis hilir, agar dapat merebut nilai tambah yang ada pada subsistem agribisnis hulu dan subsistem agribisnis hilir. Yang berikutnya adalah pengembangan pusat pertumbuhan sektor agribisnis. Perlu perubahan orientasi lokasi agroindustri dari orientasi pusat-pusat konsumen ke orientasi sentra produksi bahan baku. Dalam hal ini untuk mengurangi biaya transportasi dan risiko kerusakan selama pengangkutan. Oleh karena itu, perlu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sektor agribisnis komoditas unggulan yang didasarkan pada peta perkembangan komoditas agribisnis, potensi perkembangan kawasan kerjasama ekonomi, serta berdasar keunggulan komparatif wilayah. Perencanaan dan penataan perlu dilakukan secara nasional, sehingga akan terlihat dan terpantau keunggulan setiap provinsi dalam menetapkan komoditas agribisnis unggulan yang dilihat secara nasional atau kantong-kantong komoditas agribisnis unggulan yang titik akhirnya terbentuk suatu pengembangan kawasan agribisnis komoditas tertentu. Kita masuk ke bab 4, yaitu penutup. Kesimpulan, agribisnis merupakan sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan prapanen, panen, pasca panen, dan pemasaran. Secara sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, saling menyatu atau saling terkait.
Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut, sedangkan kegiatan agribisnis melingkupi sektor pertanian, termasuk perikanan dan kelautan, serta bagian dari sektor industri. Sektor pertanian dan perpaduan antara kedua sektor inilah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nasional. Kelembagaan adalah informasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Kelembagaan agribisnis memiliki berbagai macam keragaman dan peranan. Namun di dalam kelembagaan agribisnis ini juga terdapat berbagai macam masalah, sehingga harus diperhatikan berbagai macam upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Berikutnya adalah saran. Diharapkan pembaca untuk dapat memahami isi makalah ini serta menerapkannya dalam kehidupannya. Penulis juga sangat berharap untuk mendapatkan saran dari para pembaca untuk memperbaiki kesalahan dari menulis. Demikianlah hasil pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.